Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabbihi ajma'in. Summa khususan ila ruhi Syekh Daud bin Abdullah Al-Fatani wa ila arwahi masyayikhina wa ulamaina wa liyasatiddin wa liwalidin wa lifahimina lahu al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kesehatan dan kesempatan kepada kita sehingga kita dapat berkumpul kembali di majelis ta'lim Al-Fatih ini. Dan sholawat beserta salam tidak lupa pula kita hadiahkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan dengan banyaknya kita bersholawat kepada beliau, kita ini merupakan salah satu di antara umatnya yang mendapatkan syafaat di hari akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Yang saya muliakan dan saya hormati para guru, para ustadz, para tokoh masyarakat, para jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bertemu kembali untuk melanjutkan kajian kita sebagaimana biasa, membahas kajian fikih dari kitab Al-Jawahirus Saniyah yang disusun oleh Syekh Daud bin Abdullah Al-Fatani Asy-Syafi'i rahimahullah. Kebetulan jadwal kita ini malam ketiga, minggu ketiga. Ya, jadwal minggu ketiga fikih ya. Minggu lalu saya berhalangan hadir dan malam hari ini kita ketemu lagi dengan kajian fikih. Pembahasan kita yang lalu membahas masalah sunnah-sunnah wudu. Dan pada malam hari ini akan kita bahas pula tentang permasalahan hal-hal yang membatalkan wudu. Ya, di halaman 45 yang ada kitabnya. Namun sebelumnya, untuk melengkapi pembahasan kita yang lalu, yaitu membahas tentang perkara sunnah-sunnah wudu, ada beberapa poin yang ingin saya sampaikan terkait atau perihal masalah sunnah-sunnah wudu. Seingat saya yang terakhir kita bahas itu adalah masalah kumur-kumur dan istinsyaq, ya kan? Mengkombinasikannya. Ada dua cara, ada di jam'u dan ada di fasal. Itu terakhir seingat saya. Nah, termasuk sunnah wudu itu adalah mengusap telinga. Ya, mengusap telinga. Mengusap telinga ini disunahkan bima'in jadid. Bima'in jadid, dengan air yang baru. Bukan dengan air sisa dari mengusap kepala. Karena kan ada orang, ya, terkadang ada orang dia mengusap kepala langsung sekaligus mengusap telinga, ya, begini. Nah, itu kalau dari mengusap kepala langsung mengusap telinga berarti bukan bima'in jadid, bukan dengan air yang baru. Nah, itu kurang tepat. Di dalam mazhab Syafi'i itu hukumnya makruh. Jadi yang sunnahnya mengusap telinga itu dengan air baru, bukan dengan air sisa mengusap kepala. Sebagaimana saya contohkan, dari mengusap kepala langsung mengusap telinga, itu kurang tepat. Dalam mazhab Syafi'i itu dihukumi makruh. Jadi barangkali selama ini apabila ada yang
wudhunya seperti itu dirubah, ya. Jadi usap aja kepala 3 kali, ya. Kepala dulu baru telinga. Dan mengusap kepala itu menurut mazhab Syafi'i, walau 1 helai rambut itu pun sudah dihukumi sah. Tapi yang paling sempurna adalah mengusap seluruh kepala. Jadi mengusap kepala yang paling bagus mungkin pernah saya contohkan, ya. Jari-jari ini dipertemukan semua begini, ya. Nah, begini. Dari depan, ya, ke belakang, dari belakang tarik lagi ke depan, ya, 3 kali. Biasa kan kalau kita mengusap kepala begini saja kan, ya. Itu sebetulnya udah sah, tidak jadi masalah. Cuma yang paling bagus, yang paling afdol semuanya. Cara mengusapnya di dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i, seperti yang saya contohkan tadi. Nah, begini, ya, dari arah depan ke belakang, tarik lagi dari belakang ke depan, itu dihitung 1 kali, berarti 3 kali, ya. Udah selesai 3 kali melakukan atau mengusap atau menyapu kepala, baru 3 kali kita mengusap telinga, bahkan 9 usapan. 9 usapan mengusap telinga. Bagaimana caranya? Kalau yang 3 kali biasalah kita kan, ya, tuh 2, 3 itu sudah dianggap sah dan mendapatkan sunnahnya. Tapi yang paling afdol mengusap telinga itu dengan 9 kali usapan. Ya, caranya seperti ini. Kita basahi telapak tangan kita dua-dua, kanan kiri, ya. Telapak tangan kanan, telapak tangan kiri kita basahi. Kemudian ujung jari masuk ke lubang telinga, diputar-putar begini 3 kali, 2, 3. Nah, itu namanya 3 kali, ya. Kemudian kita basahi lagi telapak tangan kita, ya. Ini ibu jari di belakang telinga, ya. Ini jari telunjuk di daun telinganya ini, begini 3 kali, 2, 3. Udah berapa berarti? 6, ya. Kemudian basahi lagi telapak tangan begini, 1, 2, 3. Nah, jumlahnya total jadi 9. Nah, ini cara wudhu yang paling bagus versi mazhab kita, mazhab Syafi'i. Walau yang biasa kita lakukan 3 kali itu udah sah sih, nggak ada yang masalah. Cuma apa salahnya kalau kita bisa melakukan yang sempurna? Kenapa tidak paling sempurna kita lakukan? Ya, sebagaimana disebut di dalam kitab Al-Hikam. Al-Hikam itu ada Al-Hikamnya Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, ada kitab Al-Hikam karya daripada Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Muhammad Al-Haddad Al-Hadrami Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu, atau yang lebih populer dengan nama Al-Imam Al-Habib Abdullah Al-Haddad. Ya, kitab beliau yang cukup populer itu seperti kitab Nasaihud Diniyah wal Wasayatul Imaniyah, atau kitab Risalatul Mu'awanah dan kitab Risalah Adabus Sulukul Murid. Itu salah satu kitab beliau. Dan ada kitab beliau namanya Kitabul Hikam. Di dalam kitab itu beliau mengatakan, orang yang sadar bahwa dia hamba Allah Ta'ala, maka dia tidak akan meninggalkan segala bentuk kesempurnaan. Orang yang sadar bahwa ia adalah hambanya Allah, maka dia tidak akan pernah meninggalkan segala bentuk kesempurnaan. Jadi cara wudhu yang paling sempurna seperti itu. Kalau kita sadar kita sebagai hamba Allah, maka pasti kita beribadah dengan cara yang paling sempurna. Paham ya? Jadi mengusap kepala walaupun dengan begini saja sah 3 kali. Tapi kalau kita lakukan dengan cara yang begini, ya. Nah, ini kan cara yang paling sempurna. Apa payahnya? Apa sulitnya? Kenapa tidak kita lakukan? Ketika mengusap telinga dengan begini-begini saja pun sah, boleh. Tapi ada cara yang lebih sempurna dari itu. Kenapa tidak kita lakukan cara yang paling sempurna? Paham ya bapak-bapak, ibu-ibu? Nah, termasuk sunnah wudhu mendahulukan yang kanan dari yang kiri. Ya kan? Biasa kalau kita wudhu, kita basuh bagian kanan dulu, baru bagian yang kiri. Nah, mendahulukan yang kanan dari yang kiri ini hanya berlaku ketika membasuh kedua tangan sampai siku dan membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Itu sajalah tempat-tempat disunnahkan mendahulukan anggota yang kanan dari anggota yang kiri.
Berarti ketika mengusap telinga disunahkan mengusap dua-duanya serentak sekaligus, bukan kanan dulu baru kiri. Jadi kalau dia kanan dulu 3 kali, kiri baru 3 kali, ya itu menyalahi sunnah. Hukumnya makruh. Ya, hukumnya makruh, menyalahi sunnah. Jadi yang tepat dua-dua sekaligus. Ya, nah, begini. Ini kalau cara yang biasa, ya, serentak kedua-duanya sekaligus. Jadi yang selama ini berwuduknya, pasti nanti pertanyaan kalau wudhu pakai gayung biasa. Nah itu nanti saya bahas lah sebelum ditanya. Ya, nah, pokoknya hukum asalnya itu berwudhu ketika mengusap ke telinga itu tidak didahulukan yang kanan dari yang kiri. Ya, sunnah serentak kedua-duanya. Ya, sunnah serentak mengusap dua-duanya sekaligus. Jadi selama ini yang barangkali cara wudhunya ketika mengusap telinga dia usap yang kanan dulu 3 kali, baru yang kiri dulu 3 kali, agak-agaknya udah bisa lah dirubah ya. Ya, agak-agaknya sudah bisa dirubah. Kalau wudhu pakai gayung gimana Ustaz? Kan nggak mungkin dua-dua serentak. Ini masalah teknis mudah. Saya pun kalau di rumah berwudhu pakai gayung. Ini kan gagangnya gayung, ya. Ini lubangnya gayung tempat air. Apa susahnya? Ya, ini tangan kita dua-dua, ya telapak tangan ini. Nah, kita tuangkan air itu, kan dua-dua, ya udah tak jadi masalah. Atau kalau dia airnya di ember, 2 kula di bak, kita celup tangan kita pun nggak apa ke dalamnya. Karena ini kan anggota sunnah, jadi nggak akan berlaku namanya air mustakmal. Ya mungkin kalau kita ragu mencelupkan tangan kita ke dalam air tadi, takut airnya jadi mustakmal, itu nanti ada pembahasan khusus tentang masalah bak air. Ya, ragu airnya jadi mustakmal. Oh, itu tidak mustakmal. Karena mustakmal itu ada syarat-syaratnya. Yang pertama, air dari sisa basuhan yang pertama dari anggota wudhu yang wajib dibasuh. Sementara mengusap telinga itu kan tidak wajib. Jadi tidak ada berlaku air mustakmal dari sisa bekas usapan daun telinga. Jadi kita celupkan aja tangan kita ke bak mandi tadi, udah kan basah. Ya udah usapkan begini. Nah, jadi tidak ada alasan rasanya untuk tidak melakukan sunnah yang seperti itu. Ya, jadi saya ingatkan sekali lagi kepada bapak-bapak, ibu-ibu semuanya yang selama ini barangkali berwuduknya ketika mengusap telinga dia dahulukan yang kanan dulu 3 kali, baru yang kiri 3 kali. Jangan dibuat lagi. Itu tidak sesuai aturan, tidak sesuai sunnah. Serentak dua-dua. Ya, serentak dua-dua. Ya, kanan dan kiri sekaligus. Demikian halnya ketika membasuh kedua tangan sampai pergelangan tangan. Sebelum kumur-kumur apa yang dibasuh? Tangan sampai pergelangan tangan. Bahkan itulah anggota tubuh yang pertama kali dibasuh ketika berwudu. Betul apa tidak? Tangan dulu sampai pergelangan tangan. Nah, itu juga tidak didahulukan yang kanan dari yang kiri. Sunnahnya dua-dua serentak. Jadi kalau kita berwudu di air pad, dua-dua sekaligus. Ya, jangan lupa kemarin niat apa? Sunnah wudu. Ya, sengaja aku mengerjakan sunnah wudu sekaligus membaca bismillah. Ya, jadi membaca basmalah di dalam wudu itu termasuk sunnah wudu. Kapankah basmalah dibaca? Bersamaan dengan membasuh kedua tangan sampai pergelangan tangan. Ingat pembahasan kemarin. Dan di hati berniat mengerjakan sunnah wudu. Nah, jadi serentak dua-dua. Ya, serentak dua-dua. Bukan kanan dulu 3 kali baru kiri 3 kali. Muncul masalah tadi kalau wuduknya Ustaz pakai apa tadi? Gayung, nggak ada masalah. Ini kan saya tidak ada masalah, no problem. Ya, ini gayung, ini lubangnya saya tuangkan begini. Nah, serentak sambil air itu mengalir. Coba nanti di rumah kalau tidak percaya dicoba. Jadi itu perlu saya jelaskan ya, karena banyak terjadi kekeliruan di tengah masyarakat ya ketika mengambil wudhu. Ada yang mengusap kepala langsung telinga, kan gitu. Itu tadi kita sampaikan kurang tepat cara yang seperti itu. Membasuh kepala, mengusap kepala, saja 3 kali, baru setelah itu mengusap telinga. Jangan digabung.
Kenapa? Sunnahnya mengusap telinga bimain jadi dengan air yang baru. Kemudian poin yang kedua, sunnah wudhu termasuk mendahulukan yang kanan dari yang kiri, tapi hanya berlaku ketika membasuh tangan sampai siku. Jadi ketika membasuh tangan sampai siku itu memang kanan dulu 3 kali. Ya, ketika membasuh kaki sampai mata kaki itu memang kaki kanan terlebih dahulu 3 kali, baru kaki kiri 3 kali. Tapi ketika mengusap telinga sunnah 2-2 serentak. Bahkan berapa kali usapan tadi yang paling afdol? 9 kali usapan. Itu yang paling sempurna dengan teknis atau cara yang sudah saya contohkan tadi. Ya, jadi selama ini yang wudhunya ketika mengusap telinga dia dahulukan kanan 3 kali, dia dahulukan kiri, baru kemudian kiri 3 kali, dirubah. Ya, nanti mana tahu pulang taklim ada yang mau sholat witir, dia berwudhu, dirubah cara wudhunya. Baik, itu aja barangkali untuk permasalahan sunnah-sunnah wudhu yang perlu direvisi. Ya, karena pada umumnya udah bisalah kita itu ya sunnah-sunnah wudhu yang lain. Nah, itu diantaranya. Sekarang kita masuk tentang masalah hal-hal yang membatalkan wudhu di halaman 45. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi bid-darin amin ya mujibas salihin. Faslun fi nawaqidil wudu'i. Ini suatu pasal pada menyatakan yang membinasakan air sembahyang. Membinasakan maksudnya membatalkan ya, air sembahyang maksudnya adalah air wudu. Jadi pasal ini membahas tentang hal-hal yang membatalkan wudu. Bermula yang membinasakan wudu itu 4 perkara. Yang membatalkan wudu itu hanya 4, tidak lebih, tidak kurang. Walau nanti di kitab Arab Melayu lain seperti di kitab Wasyahul Afrah bahwa dikatakan yang membatalkan wudu 5. Tapi sebetulnya bukan ada tambahan, tidak. Misalnya dikatakan hal yang membatalkan wudu 4. Di sini 4. Tapi dalam satu pembahasan ada 2 dia. Paham ya? Nah, ketika di kitab lain yang 2 ini dipecah, makanya jadi 5. Tapi itu saja. Ya, nantilah kita bahas. Jadi yang membatalkan wudu itu ada 4. Pertama, keluar suatu daripada salah satu daripada 2 jalannya, melainkan mani dirinya yang wajib mandi. Seperti adalah orang yang mempunyai air sembahyang, tidur yang tetap kedudukannya pada bumi, maka tiada batal wudunya. Dan adapun khunsa, tiada batal wudunya, melainkan keluar daripada 2 farjinya, yakni daripada zakarnya dan farjinya. Yang membatalkan wudu yang pertama, begini. Saya kode di awal. Kalau saya sebut jalan depan, itu berarti kemaluan. Kalau saya sebut jalan belakang, itu berarti dubur. Ya, saya kurang seret menyebutkan keluar sesuatu dari kemaluan, agak ekstrim rasa saya. Jadi saya menyebutnya apabila keluar sesuatu dari jalan depan, berarti dari kemaluan. Paham bapak-bapak, ibu-ibu ya? Saya kode. Ini kode etik. Jadi di dalam bermajelis itu kita butuh adab. Ada pula orang ceramah seronok aja dia menyampaikan yang macam-macam tuh. Nah itu ya sangat perlu dia ngaji kitab Ta'limul Muta'allim itu. Ya. Nah, ini sebetulnya disampaikan secara vulgar pun tak ada jadi masalah. Cuma saya secara pribadi kurang enak gitu. Ya. Jadi pokoknya kalau saya sebut jalan depan mafhumnya berarti kemaluan, kalau saya sebut jalan belakang mafhumnya berarti dubur. Paham ya? Jadi yang membatalkan wudu yang pertama, keluarnya segala sesuatu, baik dari jalan depan atau dari jalan belakang. Apapun yang keluar dari jalan depan atau jalan belakang, apapun bentuknya, maka membatalkan wudu. Kecuali yang keluar itu mani. Kalau yang keluar mani tidak batal wudunya, tapi menuntut hukum yang lebih besar, yaitu mandi wajib. Jadi keluar mani tidak membatalkan wudu, tapi orangnya wajib mandi wajib.
Jadi yang pertama, keluar segala sesuatu dari dua jalan, sama ada dari jalan depan atau jalan belakang. Apapun yang keluar, walaupun sesuatu yang jarang-jarang keluar. Misalnya yang keluar batu, orang terkena penyakit batu karang misalnya, keluarlah daripada jalan depan dia batu tadi, walaupun tidak bersamaan dengan air kencing, hanya batunya saja yang keluar, tidak ada airnya, tidak ada najisnya. Apakah wudhu orang itu dikatakan batal? Batal, karena keluarnya dari jalan depan. Atau sesuatu yang jarang-jarang keluar, seumpama ulat atau cacing. Minum obat cacing, esok pagi keluar dia, kondisi dalam sudah berwudhu, walaupun yang keluar hanya cacing aja dari jalan belakang, batal. Pokoknya apapun yang keluar, baik dia dari jalan depan atau dari jalan belakang, hal itu membatalkan wudhu, walau yang keluar itu jarang-jarang. Ya, sesuatu yang jarang-jarang keluar, batu, cacing, itu kan jarang keluar, tidak? Darah, nanah, asal dia keluar dari salah satu daripada dua jalan, batallah wudhu orang tersebut. Ya, batal wudhu orang tersebut. Ini saya nak tanya nih, misalnya ada orang tertelan koin, ya, kemudian keluarlah koin tadi daripada jalan belakang dia. Koin itu kan tak larut di dalam lambung dia. Sebagaimana tertelan, begitu juga lah bentuk dia keluar. Betul tidak? Nah, koin tadi hukumnya najis atau mutanajis? Ya, apa itu Ustaz? Begini, ada najis, ada mutanajis. Ya, ada najis, ada mutanajis. Najis itu sesuatu yang tak dapat dia disucikan. Darah, nanah, najis atau tidak? Najis. Bagaimanapun mau dibuat, tetap dia najis, tak bisa dia disucikan. Najis aini. Kalau mutanajis itu benda suci yang dia terkena daripada najis. Benda suci yang terkena najis disebut dia mutanajis. Misalnya gelas, ya, khamr itu najis tidak? Minuman keras, kita kata macam tua, najis tidak? Najis. Khamr itu najis. Nah, gelas ini kan asalnya suci, terkenalah dia menjadi tempat wadah daripada khamr tadi, maka khamr itu najis, gelas ini disebut mutanajis. Dan tiap-tiap benda yang dihukumkan mutanajis masih dapat dia disucikan dengan cara dibasuh. Ya, bisa disucikan dengan cara dicuci. Jadi gelas ini, misalnya ini bekas tua, kalau sudah kita cuci pakai air, udah suci lagi balik. Nah, itulah bedanya najis dengan mutanajis. Najis bagaimanapun cerita tak bisa disucikan. Darah, nanah itu tak bisa disucikan. Tapi kalau benda yang dia dikatakan mutanajis, berarti benda suci yang dia terkena najis. Nah, kalau dia mutanajis masih bisa disucikan dengan cara dicuci atau dibasuh. Jadi koin tadi, ya, ada orang tertelan koin, keluarlah koin tadi daripada jalan belakang dia, batal tidak wudhunya? Batal, itu satu poinnya, karena keluar dari jalan belakang. Nggak mungkin koin itu keluar dari jalan depan, dari mana pula jalur dia, ya. Kemudian status koin tadi najis apa mutanajis? Nah, itu yang mau saya tanya, paham ya? Apa status koin tadi? Mutanajis. Berarti kalau mutanajis bisa nggak disucikan? Bisa. Maka hukum kopi luwak, udah kan? Paham nggak? Ya, kopi luwak tahu? Yang asli, bukan kopi luwak saset tuh. Kopi luwak yang asli itu yang paling mahal tuh. Ya, satu cangkir bisa sampai 40.000, 30.000 rupiah. Sedap betul memang. Kopi luwak asli. Biji kopi itu dimakan musang. Kemudian musang itu buang air. Keluarlah biji kopi itu daripada jalan belakang si musang. Jangan ditanya, musangnya batal wudhu enggak Ustaz? Orang enggak mukalaf kok. Ya, itu tak jadi pembahasan kita. Ya, musangnya batal wudhu tidak? Ini lain orang nih. Orang musang tak mukalaf,
Ya, yang ditanya bukan itu, tapi status biji kopi itu. Apa status biji kopi tadi, najis apa mutanajis? Kalau mutanajis dicuci, suci nggak? Halal nggak? Tahu usah ragu makan kopi, minum kopi luwak. Kalau ada yang bilang kopi luwak haram, nah, bawa dia kembali. Ya, cuma ditanya aja apa beda najis mutanajis. Dan disebut di dalam kitab Fathul Qorib Al-Mujib, karya daripada Al-Imam Ibnu Qasim Al-Ghazali Syafi'i rahimahullah. Setiap benda yang masuk ke mulut seseorang, ya, ke mulut manusia atau hewan, dan benda itu tidak dapat larut di dalam lambungnya, dan dia keluar dalam bentuk yang sama sebagaimana dia masuk, maka status benda itu adalah mutanajis. Jadi kopi luwak itu sebagaimana dia masuk ke mulut musang, keluar daripada jalan depan musang, kan tetap sama bentuknya, tak larut dia. Maka statusnya adalah mutanajis. Lain halnya kita makan sayur, kita kunyah-kunyah sampai ke lambung halus, keluar dari jalan belakang tak nampak lagi bentuknya, itu najis. Kenapa? Dia larut. Nah, jadi kuncinya, sesuatu yang masuk ke dalam mulut manusia atau hewan, ya, bila mana dia keluarnya dengan bentuk yang sama sebagaimana dia masuk, maka itu mutanajis. Koin tadi kan tak larut dia di perut, ya kan? Keluar pun tetap bentuknya sama tidak? Sama, mutanajis. Biji kopi luwak pun macam itu. Tak usah butuh ribuan kitab untuk menjawab tentang masalah hukum kopi luwak. Satu kitab saja, Fathul Qorib Al-Mujib, karya daripada Al-Imam Ibnu Qasim Al-Ghazali Syafi'i, ada keterangan yang menjelaskan tentang itu. Ya, saya pecinta kopi. Nah, jadi protes saya kalau ada yang bilang kopi luwak itu haram. Lagipun saya tanya sama ahli kopi, fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Kita mau cari masalah kopi, ya nanya kita kepada ahli kopi. Nggak mungkin lah awak tak ngerti kopi, awak pula mendebat orang yang ahli kopi. Tahu itu sama seperti orang awam, ulama di debatnya, kan nggak masuk akal. Ngerti maksudnya? Ya, ada ahli kedokteran, dokter bilang begini. Awak yang tak paham kesehatan, awak debat dokter itu, kan nggak masuk akal. Ini kopinya. Ah, ini kan kode tadi itu. Makanya saya tengok kok putih aja nih. Paham juga panitia. Nah, baik. Jadi begitu. Setiap kita itu ada keahlian masing-masing. Bapak Ibu ahli di bidang pertanian, saya ahli misalnya di bidang agama. Saya nggak bisa protes ketika Ibu berkomentar tentang pertanian. Ngerti? Ya. Ada yang di ahli bidang kesehatan, saya tidak di bidang itu. Ketika beliau menyampaikan suatu tentang masalah kesehatan, saya juga tidak bisa protes. Dan ketika saya memfatwakan suatu hukum di bidang agama, Bapak Ibu bukan ahlinya, nggak mungkinlah Ibu Bapak protes sama saya. Kan namanya jahil murakkab itu. Kalau dalam kajian tauhid, jahil murakkab itu bodoh bertingkat-tingkat. Orang kampung bilang bodoh tak terajar. Nah, ini zaman kita sekarang, akhir zaman, di mana semua orang bebas berkomentar, termasuk yang bukan keahlian dia. Ribut masalah agama, dia komentar macam dialah ulamanya. Ribut masalah politik, dia pun ikut komentar macam dia ahli politik. Saya malas betul lihat orang macam ini. Giliran saya tanya, di rumahmu ada buku politik apa? Ya, Indonesia mengadopsi politik apa? Anta, pokoknya seru-seruan aja. Tak bisa lah macam tuh. Ya, makanya maaf nih, saya sebagai seorang ustadz tahu diri, khususnya di media sosial. Nggak semua harus saya komentari, karena saya bukan ahli di bidangnya. Jadi kalau ada ustadz semua dikomentari, masalah kesehatan dia komentari, masalah politik dia komentari, masalah pertanian dia komentari, masalah ekonomi dia komentari, hebat betul lah ini ustadz, pakar di bidang segalanya. Perasaan dia, paham nih? Maka udah jelas ayatnya, fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Kalau kau tak tahu tentang sesuatu, kau tanya sama orang yang tahu. Saya sakit, ya saya nanya lah sama dokter, dok saya sakit apa? Ketika dokter katakan ustaz sakit ini, saya nggak sependapat dengan pendapat dokter. Kan nggak masuk akal kayak begitu. Nah, ini saya mencoba menjernihkan otak kita yang selama ini mungkin kotor. Ya, semua mau kita komentari, janganlah.
Jangan, biarkan yang ahlinya yang berkomentar. Paham ya? Nah, bukan malah nanti menyatukan tatanan sosial, tapi malah sebaliknya merusak tatanan sosial, bahkan tatanan keluarga bisa rusak. Gara-gara beda pilihan ngotot, ya, nah, apa enggak rusak tatanan sosial di antara keluarga? Jangan kayak begitu. Jadi saya tanya sama ahli kopi tadi, ternyata biji kopi yang dimakan kopi luwak itu, yang dimakan si luwak, nah itu bukan biji kopinya langsung, masih ada kulitnya lagi. Dan ketika nanti diolah menjadi kopi luwak, biji kopi itu dipecahkan lagi. Nah, berarti kan yang diambil dalamnya itu kan jelas suci malah. Paham? Itu malah jelas suci. Nah, jadi dari mana keharaman daripada kopi luwak itu? Nah, itu secara fikihnya. Nahnu nakumu bizawahir. Nah, baik. Ya, jelas tuh ya. Nah, jadi itu tambahan saja. Jadi yang pertama yang membatalkan wudu, keluarnya segala sesuatu ya daripada dua jalan. Baik jalan depan ataupun jalan belakang. Apapun yang keluar, yang biasa keluar seperti kencing atau BAB, itu kan biasa. Itu jelas membatalkan wudu. Ya, termasuk yang jarang-jarang keluar seperti apa tadi? Ya, ulat, ya cacing, darah, nanah, kemudian batu. Ya, kalau kamu makan beling, saya heran juga udah kepang itu makan beling, tapi kalau BAB aku kuat juga nggak belingnya ya. Ada yang tahu itu? Hah? Tanya juga itu ya sama pemain jarket. Ada sih pemain jarket. Jadi kalau dia makan beling, belingnya keluar, muntah najis apa najis? Iya kan perlu ditanya tuh kan? Ya, Masya Allah. Nah, kemudian ada khunsa. Entah pernah tanda saya jelaskan di sini. Bencong dengan banci dalam perspektif fikih itu berbeda. Bencong dengan banci dalam perspektif ilmu fikih itu berbeda. Kalau bencong itu laki-laki yang dia bertobiat seperti perempuan, fisikalnya itu laki-laki, tulen laki-laki, tapi seperti perempuan, dia suka bermake up, berdandan, beginju, ada tak begitu? Nah, dalam istilah fikih itu disebut mukhannas. Kalau kita orang Indonesia bilangnya bencong. Ya, jadi bencong dengan banci beda Bapak Ibu ya. Nah, itu bencong atau mukhannas dalam istilah fikih. Laki-laki yang bertobiat seperti wanita. Kedua, ada namanya banci. Banci atau khunsa. Dalam fikih disebut khunsa. Nah, khunsa atau banci, yaitu orang yang punya dua alat vital. Dia orangnya satu, tapi alat vital dia dua. Dia punya alat vital laki-laki, dia punya alat vital perempuan. Dah paham ya? Itu namanya khunsa atau banci. Jadi jelas bencong dengan banci berbeda. Nah, khunsa ini nanti terbagi lagi kepada dua. Ada khunsa wadih, ada khunsa muskil. Kalau khunsa wadih, orang yang punya dua alat vital yang berfungsi satu. Alat vitalnya dua yang fungsi satu. Misalnya kita katakan alat vital yang berfungsi adalah alat vital laki-laki. Berarti dia statusnya sebagai laki-laki. Boleh dia menikah. Menikahnya ya sama perempuan. Ya, karena alat vital yang berfungsi adalah alat vital laki-laki. Demikian sebaliknya. Kalau yang berfungsi alat vital dia alat vital perempuan, berarti dia statusnya sebagai perempuan dan boleh dia menikah dengan laki-laki. Itu namanya khunsa wadih. Yang kedua namanya khunsa muskil. Khunsa muskil itu orang yang punya dua alat vital, dua-duanya dia berfungsi. Dua-duanya berfungsi. Alat vital laki-laki berfungsi, alat vital perempuannya dia berfungsi. Ya. Orang yang seperti ini haram menikah selama-lamanya. Tak boleh dia menikah. Ya, kalau dia menikah sama laki-laki jatuh sejenis, menikah perempuan jatuh sejenis. Karena dua-duanya berfungsi. Dia wajib sholat Jumat nggak Ustaz? Wajib. Ya, khunsa muskil wajib sholat Jumat. Karena alat kita laki-lakinya berfungsi. Kemudian masalah auratnya gimana Ustaz? Sama seperti aurat perempuan.
Jadi nanti kalau di masjid kita ada sholat Jumat, ya pakai mukena, jangan ditanya-tanya, sampean khunsa atau enggak gitu. Ya, perempuan kok sholat Jumat, jangan ditanya, udah paham kita itu. Oh, ini yang disampaikan Ustadz Sumitra nih, khunsa muskil. Ya, nah, jadi beda perspektif antara bencong dengan banci. Terkait bencong tadi, apakah berdosa seorang laki-laki menyerupai perempuan? Kan ada hadis Nabi, Allah melaknat, Rasulullah melaknat perempuan yang menyerupai laki-laki dan laki-laki yang menyerupai perempuan. Ada hadisnya itu kan? Sahih hadisnya, riwayat Imam Bukhari. Tentang hadis ini Al-Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i dalam kitab beliau Fathul Bari bi syarhi Sahihil Bukhari, beliau mengatakan bahwa kalau si anak laki-laki yang gaya atau penampilannya seperti perempuan, hal itu terjadi sejak dia kecil, bawaan lahir, paham? Apakah dia berdosa? Kata beliau, dia tidak berdosa. Dia tidak berdosa, dengan catatan dia berupaya merubah dirinya sebagaimana semestinya. Jadi kalau itu bawaan lahir, tabiat dari kecil, berdosakah orang yang seperti itu? Tidak berdosa. Ya, tidak berdosa, dengan catatan dia berupaya untuk merubah dirinya menjadi lelaki sejati. Tapi misalnya dia berubah karena faktor tekanan ekonomi, siang pakai sarung, malam pakai rok, ngerti maksudnya? Mangkal di simpang galang misalnya, itu karena faktor ekonomi, maka dia berdosa. Kenapa dia buat-buat? Demikian juga perempuan yang berpenampilan laki-laki, tomboy, ya, anak perempuan tomboy. Apakah berdosa dia, Ustaz? Kalau itu terjadi sejak dia lahir, bawaan dia lahir, tabiat dia lahir, dia tidak berdosa, dengan catatan dia berupaya untuk merubah dirinya menjadi wanita sebenarnya. Tapi kalau dia tidak berupaya merubah diri, bahkan dia nyaman dengan kondisi dia seperti itu, dia berdosa juga, walaupun itu bawaan dari lahir. Itu komentar daripada Al-Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab beliau Fathul Bari. Nah, ini jarang disampaikan di mana-mana nih. Ya, jarang disampaikan. Kita tahunya cuma mengucilkan orang-orang kayak begitu. Jadi, maaf nih, orang yang suka sejenis, baik dia gay atau lesbi, jangan dijauhi. Dekatkan dia sama agama, sembuh. Ya, pecandu narkoba jangan dijauhi, dekatkan dia sama agama, sembuh. Orang sejahat-jahat apapun, sebandel apapun, semaksiat apapun maksiat yang dibuatnya, sebesar apapun, dekatkan dia sama agama, insya Allah sembuh. Kalau kita tidak, kita kucilkan orang-orang begitu, gimana mereka nak sembuh? Ya, paham ya? Dekatkan mereka kepada agama, ajak ngaji, ajak sholawatan, ya, begitu, insya Allah sembuh orang-orang yang seperti itu. Jadi di sini dikatakan khunsa tidaklah batal wuduknya kecuali keluar sesuatu dari dua jalan. Mesti dua-duanya baru batal wuduk kalau khunsa. Kalau kita kan ada dua jalan, jalan depan, jalan belakang. Misalnya keluarnya dari jalan depan saja udah batal, atau keluarnya dari jalan belakang saja batal. Tapi kalau khunsa, muskil khususnya, bisa dikatakan batal wuduknya kalau keluar sesuatu itu mesti dari dua jalan. Kalau dari satu jalan saja, dari jalan depan saja, kencing saja misalnya, itu belum dikatakan batal, mesti dari dua-duanya. Itu kalau khunsa muskil. Kalau khunsa wadih, ya, misalnya tadi alat yang berfungsi, alat vital laki-lakinya, maka dia buang air kecil, ya batal wuduknya, karena dia statusnya khunsa wadih. Kalau khunsa muskil tadi kan orang yang punya dua alat vital yang dua-duanya berfungsi. Bisa dikatakan wuduknya batal bagi khunsa muskil kalau keluar sesuatu dari dua jalannya, walaupun jenisnya beda. Misalnya dari jalan depan buang air kecil, dari jalan belakang buang air besar, itu kan dengan jenis yang berbeda.
tapi keluar dari dua jalan barulah batal. Kalau dari salah satu jalan saja belum dikatakan batal wudhunya. Nah, memang agak enak juga jadi khunsa, nggak capek-capek wudhu. Ya, kalau cuma sekali keluar dari jalan depan kan tak batal, khunsa muskil. Mesti dari dua-dua. Jadi yang pertama itu ya, yang membatalkan wudhu yang pertama adalah keluarnya segala sesuatu dari dua jalan, baik dari jalan depan ataupun jalan belakang. Khusus bagi khunsa muskil bisa dikatakan wudhunya batal kalau keluar dari dua-dua jalan tersebut, jalan depan atau jalan belakang. Kalau satu saja dari jalan depan saja misalnya, itu belum dikatakan batal bagi khunsa muskil. Tapi kalau bagi khunsa wadih, ya, walaupun keluar dari satu jalan, terlebih-lebih itu alat yang berfungsi, maka dihukumi batal wudhunya. Paham kira-kira ibu-ibu ya? Kedua, lihat lagi kita. Keduanya, hilang akalnya, zawalul akli, hilang akal. Hilang akal itu sebab gila. Jadi orang gila itu batal wudhunya. Atau gila babi. Apa pula gila babi? Kena sawan babi. Tahu ya? Nah, ini di kitab namanya gila babi. Mana pula orang gila babi? Ini orang Melayu. Maksud dia sawan babi. Atau orang yang mabuk. Mabuk juga batal wudhu. Atau orang pitam. Pitam di sini maksudnya pingsan. Dia sudah berwudhu kemudian dia pingsan, wudhunya dihukumi batal. Kenapa? Karena zawalul akli. Pingsan itu kan hilang akal. Atau tidur, melainkan tidur yang tetap dua punggungnya pada tempat duduknya, maka tiada dinamakan tetap kedudukannya yang tidur berdiri atau melintang. Melintang itu telentang maksudnya, tidur telentang, yang dirapat dua punggungnya kepada bumi. Yang membatalkan wudhu yang kedua zawalul akli, hilang akal. Hilang akal ini sebabnya apa saja. Bisa jadi hilang akalnya karena sebab gila. Jadi orang sudah berwudhu, tiba-tiba dia gila, ya, tiba-tiba dia gila, maka wudhunya dihukumi batal. Kenapa? Karena gila itu menghilangkan akal, tak sadar ya. Termasuk orang yang terkena sawan babi, ya, gila babi. Nah, itu kan juga di luar akal dia kalau udah kumat. Ya, yang lihat mungkin pernah ya tahu bagaimana kondisi orang yang terkena seperti itu. Bisa diobati Ustaz, bisa. Ya. Kemudian orang yang mabuk. Ya, mabuk itu bisa dua, mabuk karena khamr, bisa jadi mabuk karena yang lain. Mabuk kendaraan misalnya. Ya, nah itu juga sama. Ya, membatalkan wudhu. Termasuk juga orang yang batal wudhunya orang yang pingsan. Ya, jadi orang pingsan itu wudhunya batal. Ustaz, kalau tidur apakah membatalkan wudhu? Tidur membatalkan wudhu. Semua posisi tidur. Mau tidur berdiri, tahu tidur berdiri? Pernah? Ya, kalau sering naik damri tahu lah itu. Nah, nampak tuh orang, mana pula Ustaz orang tidur berdiri, sering-sering naik bus damri, ya, atau naik kereta api. Tuh, itu kan kalau di Jakarta kereta api tempat duduknya sedikit, lebih banyak orang yang berdiri. Jadi sambil tidur sambil berdiri. Tidur berdiri, tidur telentang, tidur telungkup, posisi apapun dia tidur membatalkan wudhu, kecuali tidur dalam posisi duduk. Ya, tidur dalam posisi duduk yang tetap tempat duduknya. Artinya lantainya itu rata. Ya, lantainya dia rata dan duduknya itu dengan duduk bersila. Bukan duduk diangkat lututnya. Tahu kan? Kalau duduk diangkat lututnya, dia begini di atas lutut, ngerti? Itu masih ada potensi dia buang angin. Maka orang yang tidur dengan posisi duduk, ya, dengan mengangkat kedua lututnya, kemudian dia bertumpu begini, itu dihukumi batal wudhunya. Kecuali orang yang tidur dengan posisi duduk seperti duduk bersila. Biasa terjadi kapan itu? Nah, waktu sholat
Saat khatib sedang berkhutbah, awak pun semakin khusyuk juga tidurnya, bukan dengar khutbahnya. Nah, jadi tertidur dalam posisi duduk, yang duduknya itu duduk bersila, itu tidak membatalkan wudhu. Ya, jadi kesimpulannya, orang yang tidur apakah batal wudhunya? Maka jawabannya, tidur itu termasuk membatalkan wudhu bagaimanapun posisi dia tidur, kecuali tidur dengan posisi duduk yang tetap tempat duduknya, seperti orang yang tidur dengan posisi duduk bersila. Nah, itu tidak batal wudhunya. Tapi kalau tadi duduk dengan cara apa tadi, lutut dinaikkan dia begini, itu batal wudhunya, walaupun dalam posisi sama-sama duduk. Kan sama-sama duduk tidak tuh? Sama-sama duduk, satu bersila, satu lututnya naik. Posisi yang tidur lutut naik itu jelas batal wudhunya. Ya, posisi yang tidur dengan tidur bersila itu tidak batal wudhunya. Ya, nah, jadi yang membatalkan wudhu yang kedua itu hilang akal. Ya, hilang akal, termasuk tidur itu juga hilang akal. Jadi Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, kita tahulah berarti bahwa orang yang tidur dalam kondisi berwudhu, ya wudhunya dihukumi batal. Jadi kalau dia mau sholat mesti berwudhu kembali, kecuali tidur dengan posisi duduk yang menetap tempat duduknya, seperti duduk bersila. Paham ya? Kalau dia duduk di kursi seperti saya begini, apakah batal Ustaz wudhunya? Ya, batal nggak wudhunya? Kalau ini rata kursinya, ya rata, itu tidak batal wudhunya. Tapi kalau maaf kan ada model kursi landai dia begini, maaf ya, begini, itu batal wudhunya karena tidak rata, tidak tetap tempat duduk. Tadi kan jelas tidur yang menetap tempat duduknya. Kalau itu ya landai seperti itu tidak menetap tempat duduknya, itu juga membatalkan wudhu.